Oke, selamat pagi. Saya mulai aja karena hari ini cukup padat. Jadwal saya siang nanti ada mancanegara, lanjut dengan filsafat. Jadi mungkin saya coba efektif dan mohon izin kenapa saya ada perangkat kayak gini. Karena memang seperti biasa, saya coba rekam, kemudian saya edit dikit-dikit dan unggah di YouTube karena saya tidak punya paparan apapun karena laptop ini hanya membantu untuk merekam saja. Dan materi hari ini itu mungkin akan cukup lengkap karena saya mulai dari bab 1, bab 2, saya skip bab 3 karena bab 3 di Prata itu template ya. Kalian akan sama isinya. Kemudian bab 4 dan terakhir bab 5 itu kenapa hari ini saya agak memaksa walaupun ada acara di kampus Palembang, Lokakarya Kurikulum. Karena di bab 5 ini 2 minggu ke-14 mau nggak mau kalian harus speed up karena 2 minggu lagi pasti sudah muncul jadwal untuk UAS, yaitu udah lengkap dengan konsep perancangan. Oke, saya review dikit bab 1, pendahuluan. Output dari bab 1 apa? Rumusan masalah. Thank you. Di bab pendahuluan ada katakanlah fenomena ya. Sehingga selalu pertanyaan saya kalau ketika ujian atau sidang proposal, pertanyaan saya, kenapa proyek kalian penting? Kenapa proyek kalian harus dibangun? Itu pertanyaannya di sini. Lalu dari fenomena sebenarnya muncul apa? Lebih lengkap lagi, rumusan masalah perancangan. Kalau di sini, dari bab 1 di bagian awal pendahuluan, ada latar belakang dan segala macam. Keluarannya apa sih? Masalah kan? Yang coba dirumuskan atau diidentifikasi supaya perancangan arsitektur kalian itu sebagai penyelesaian masalah. Ini baru usulan ya. Atau kalau di bahasanya apa ya? Si Dweck itu kan lebih ke ada goal, ada di awal-awal itu. Oke. Masalah di sini apakah sama dengan masalah di sini? Bedanya apa? Masalah di sini, masalah dari fenomena ini, apakah sama dengan yang ini? Mudahnya, ini masalah yang sangat makro. Sedangkan ini masalah mikro. Mudahnya ya, meskipun nggak tepat. Artinya, fenomena ini memunculkan berbagai macam masalah. Tapi kemudian kalian harus pilah mana yang katakanlah yang pasar. Ini masalah manajemen, masalah tata kota, dalam hal ini keluarannya adalah macet dan segala macam. Macet itu masalah arsitektur enggak? Bukan kan? Lalu yang jadi masalah arsitektur apa? Ini yang kemudian dirumuskan sebenarnya. Oke. Ya. Kemudian bab 2.
Outputnya apa sih sebenarnya? Output bab 2. Yo, kalian udah jalankan? Hah? Pemahaman proyek. Oke, pemahaman proyek dalam hal ada standar kan? Ada requirement. Spellingnya salah pasti. Ini muncul atau ini menjadi output karena kalian memerlukan detail informasi dari rumusan masalah. Kan? Termasuk juga perilaku si calon pengguna. Seperti apa? Kemudian saya mengatakan konsep meskipun tidak tepat. Konsep aktivitas. Kemudian kalian bisa memilah. Sebenarnya di sini pemahaman proyek ini, pemahaman ini. Konsep aktivitas utama, aktivitas pendukung, dan sebagainya. Ini di sini. Identifikasinya itu di sini. Lalu munculnya pemahaman proyek standar dan segala macam, outputnya di sini. Di analisis fungsional. Output analisis fungsional? Apa? Ada yang mengatakan bubble diagram, ada yang mengatakan zonasi, ada yang kemudian besaran ruang, hal-hal yang berkaitan dengan manusianya, aktivitas manusianya. Oke, analisis fungsional pertama. Kedua, analisis kontekstual. Outputnya. Output dari keseluruhan analisis fungsional, analisis kontekstual. Aku udah ngelirik, dia sudah jawab 2 minggu yang lalu soalnya. Site plan atau katakanlah block plan, oke lah. Apa bedanya set plan, block plan dengan bubble diagram? Apa bedanya? Oke. Udah paham ya, jadi kaitannya ya. Mana yang lebih dulu? Harus dibereskan. Analisis fungsional. Ini mesti clear dulu. Beres dulu. Baru kalian bisa menganalisis kontekstual. Lalu ada analisis selubung. Ada sistem struktur, ada sistem utilitas, selubung itu sendiri, dan kemudian saya selalu menambahkan material.
Bagaimana koneksinya dengan ini? Koneksinya dengan analisis sebelumnya. Apa sih output dari ini? Analisis selubung. Sorry, pakai film. Belum, masih dianalisis. Konsep di sini. Sintesis itu apa sih? Sintesis itu di sini. Sintesis itu setelah seluruh analisis kalian lakukan, kalian merumuskan sintesis sebelum masuk ke output dari analisis selubung. Itu belum dijawab seminggu lalu di ruang 2. Apa? Studi massa. Ini proses yang berjalan secara linier. Jadi merumuskan fenomena, ada fenomenanya, kemudian di fenomena itu kalian harus memisah mana masalah kota, mana masalah manajemen, mana masalah politik terkadang, mana masalah kebijakan dan segala macam, yang kemudian kalian harus memilih mana sih masalah arsitekturnya, atau mana yang bisa diselesaikan secara arsitektural. Dapat. Hemat saya ada 2 masalah yang bisa dimunculkan di sini. 1, masalah aktivitas. Kedua, masalah tapa. Hemat saya hanya 2 hal itu. Tapi kalian bisa breakdown lagi, bisa turunkan lagi. Kenapa masalah aktivitas ini menjadi penting? Karena terkait dengan perilakunya, terkait dengan manusianya, terkait dengan aktivitasnya. Ini beres dulu. Ini sebenarnya 2 hal yang bisa terpisah sama sekali. Makanya ada 2 masalah. Beres dulu aktivitas. Setelah itu dari aktivitas dapat bubble diagram, zonasi. Saya selalu menyatakan kalau bisa zonasi terukur. Karena kalian sudah dapat besaran ruang. Kalian bikin blok-bloknya. Kemudian hubungan dengan bentuk yang lain. Setelah ini beres, masuk di mesin kerja atau mesin produksi analisis kontekstual. Yang outputnya adalah side plan dan block plan. Zonasi terukur yang kotak-kotak ini masukkan di mesin kerja analisis kontekstual. Apapun itu. Lalu setelah itu beres, dapat bentuknya, masukkan di mesin kerja sistem. Baik sistem struktur maupun sistem utilitas. Lalu dapat selubungnya. Sehingga di sini sebenarnya sudah bisa ditentukan strukturnya apa, utilitasnya pakai seperti apa. Jadi bukan lagi general. Kemarin di ruang 2 mencontohkan kalau lokasinya di tepi sungai, lokasinya di tanah keras, lokasinya di perkotaan, sistem strukturnya akan beda. Meskipun aktivitasnya sama, meskipun zonasi terukurnya sama, sistemnya akan beda. Sehingga ini bisa ditentukan. Dan tentu material, kaitannya dengan ekspresi bangunan. Dan keluarnya studi massa. Oke. Lalu Pak, sintesisnya seperti apa? Sintesis ini mengumpulkan semuanya. Cross check lagi dengan masalah. Benar enggak? Lalu konsep apa? Pertanyaannya kan itu jadinya. Konsep perancangan itu apa sih? Apa bedanya sintesis di sini dengan konsep perancangan? Enggak ya, dapat ya. Studi massanya dapat, bentuknya dapat, dan segala macam. Sintesisnya dicek lagi antara masalah di sini dengan penyelesaian masalahnya. Lalu disintesis. Apa bedanya dengan yang ini?
Apa bedanya dengan konsep perancangan? Detailnya gimana? Lebih luas. Spesifikasinya adalah kemudian kalian membuat narasi. Dengan demikian, maka konsep perancangan adalah sebuah proses panjang menganalisis. Ini sintesis, sudah dapat bentuknya dan segala macam. Lalu narasinya seperti apa? Apakah ini benar green building? Atau sekedar fungsional? Atau ada kaitannya dengan icon? Kalau bahasanya Kevin Lin itu tengara. Ini ya, dapat ya bentuknya dan segala macam. Kemudian, oke, ini cocoknya apa sih? Jadi hasil proses panjang, kemudian sebenarnya yang kalian akan tawarkan sebagai solusi ini, itu narasinya apa? Apakah simbolisme? Kalau tiba-tiba muncul, ini sering terjadi. Simbolisme. Tapi tidak pernah menganalisis atau tidak pernah bilang apapun di sini tentang simbolisme. Tiba-tiba muncul simbolisme. Aneh gitu. Sehingga konsep perancangan arsitektur hemat saya adalah sebuah proses panjang, sebuah proses analisis, sehingga kemudian oke, ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah A. Pak, bisa nggak konsep perancangan di depan? Bisa saja. Bagaimana memunculkan konsep perancangan di depan kalau kalian paham benar di sini? Fenomenalnya apa, segala macam. Kemudian, oke, ternyata yang paling cocok berdasarkan bacaan kalian, berdasarkan studi preseden, adalah konsep A. Kalau ini di depan, analisisnya berdiri sendiri atau menyesuaikan konsep A. Itu ya, perbedaannya ya. Perbedaan kalau konsep di belakang, jadi benar-benar kalian melakukan sesuai dengan tahapannya, lalu dirumuskan. Atau dibalik, kalian menentukan dulu di depan, kemudian baru analisis menyesuaikan. Sama-sama punya risiko. Ternyata ketika analisis, apalagi di analisis kontekstual, nggak bunyi. Nggak berpengaruh apapun di perancangan kalian. Yuk. Tidak berpengaruh apapun. Ya sudah, ini dibuang. Tentukan yang di sini. Permasalahan yang sering terjadi adalah analisis kontekstual ada berapa sih? 11 ya? 11 sampai 13. Di pedoman saya lupa. Ada berapa? Apakah harus seluruhnya dilakukan? Mengapa? Tidak perlu dilakukan semuanya. Ya, benar. Analisis kontekstual tidak perlu dilakukan semuanya. Permasalahannya kenapa tidak perlu dilakukan semuanya? Menyesuaikan tapak atau menyesuaikan fungsional? Menyelesaikan fungsional atau mengutamakan masalah? Beres sih. Kan ini masalah ini menjadi krusial. Jujur ketika sidang, saya itu bukanya gampang. Buka bab 5, langsung bab 1. Terutama di 1.2, rumusan masalah. Apa yang kalian narasikan di bab 5, menjawabkah? Yang sering terjadi, ini jalan sendiri, kemudian cek di analisis, ini jalan sendiri. Nggak nyambung sama sekali. Oke,
Pertanyaan. Ini, oh iya ya, nyambung. Begitu dikerjakan lupa lagi. Penyakitnya di situ. Karena apa yang saya katakan sepertinya mudah. Sepertinya mudah. Tapi ketika dijalankan, ribet. Ribet. Aktivitas. Apa permasalahan aktivitas kaitannya dengan standar? Ya syukur kalau ada standarnya, kalau nggak ada, bikin, terpaksa. Itu gunanya analisis fungsional. Sketsa, satu persatu. Kemudian dirumuskan, zonasi terukur, dapat kotak-kotaknya, masukkan ke mesin analisis kontekstual. Sehingga pemahaman tapak itu sangat amat penting. Kalau bisa ditongkrongin, tongkrongin bener. Kalau nggak bisa ya sekarang ada namanya Google Street, tongkrongin bener, diliatin bener. Google Street itu kan sekarang bisa, menariknya yang terakhir adalah Google Earth Pro atau Google Street, kita bisa historical, mundur ke belakang. Tergantung nanti mobil Google-nya itu berjalan di situ berapa kali. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Kayaknya mudah, tapi akan ribet. Terutama ini, udah dapat sintesisnya, meskipun di pedoman pratea ini sintesis dihilangkan. Tapi hemat saya, kayaknya perlu kalian merecap, mengumpulkan dari analisis fungsional itu seperti apa sih? Analisis kontekstual seperti apa? Contoh kemarin dicontohkan di ruang 2, katakanlah ternyata di set plan yang paling maksimal secara zonasi ruang, katakanlah ini kelas, kita bikin sekolah terpadu. Ruang kelas ternyata di sisi barat. Ini maksimal banget terkait dengan kebisingan, terkait dengan lingkungan sekitarnya. Ternyata yang paling maksimal adalah di sisi barat. Sistem selubungnya bagaimana di sisi barat? Katakanlah kelas ini 3 lantai. Bagaimana penyelesaiannya? Yang ruang 2, mohon maaf, jangan ngomong dulu. Yang kita bagi-bagi yang lain. Di sisi barat itu kan panas kan? Padahal ini ruang kelas. Bagaimana penyelesaiannya? Hah? 3 lantai? 3 lantai tidak perlu lift kan, Mas Yan? Masih wajar untuk sebuah sekolah kan? SMP, bukan TK ya, SMP. Sisi barat. Yuk. Ini keluarnya di sintesa. Bagaimana penyelesaian arsitekturalnya? Penyelesaian selubung. Materialnya gimana? Tidak menyerap panas. Penyelesaian, salah satu penyelesaiannya adalah material, terutama di sisi sini. Oke. Ada lagi? Secondary skin masuk akal dah? Secondary skin. Mohon maaf spellingnya hancur-hancuran, pokoknya seingat saya. Katakanlah secondary skin. Kita cek lagi. Penggunaan kelas dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam, katakanlah SMP. Jam 1. Masih
Relate enggak secondary skin? Itu ya. Jadi tidak langsung digeneralisir bahwa sisi barat selalu panas, selalu ada vegetasi yang menyerapnya, selalu pakai secondary skin. Ceknya berulang-ulang. Detail. Kenapa bisa detail? Karena di sini analisis fungsional sampai ke jam aktivitasnya di situ apain. Bahkan beberapa project mungkin ada satu ruangan itu bisa multi aktivitas karena jamnya diatur, jam penggunanya diatur. Terus bagaimana layoutnya? Ya open plan. Enak kok open plan, hanya ruang kosong dan segala macam. Bentar, nanti dulu. Ketika gambar beres, gambar harus ada skenario. Skenario di aktivitas pertama, skenario di aktivitas kedua, skenario di aktivitas ketiga. Apakah settingnya tetap sama atau settingnya berubah? Lihat aktivitasnya. Di posisi mana? Lihat di sini. Bagaimana sirkulasinya? Itu kenapa sering terjadi di proyek-proyek yang mengumpulkan orang banyak, katakanlah di atas 500 orang, yang selalu saya tanyakan adalah bukan ketika masuk. Ketika masuk orangnya bergantian, Mas. Ketika bubar acara, ribet. Ketika bubar, ketika ada bencana kebakaran, dia mau lari kemana? Sistem evakuasinya gimana? 500 orang loh ya. Yang sering terjadi, wah bikin hall besar, 500, tempat duduknya benar, sudut pandangnya benar, pintunya yang nggak pas. Pintunya hanya segini, mati orang. Terus sudah pintu segini, depannya ada tembok yang hanya koridornya 2 meter. Masuk akal. Gimana ngeceknya? Ini. Sehingga analisis selubung sampai material, kemudian sistem struktur ini sampai ke modulnya. Kalau ini sudah beres, tapaknya sudah dapat, harusnya sistem struktur dan modulnya dapat. Gimana ngitung sistem dapat modulnya? Kan dari aktivitas. Pergerakan. Sebuah hall 500 orang, kapasitas 500 orang dengan kelas dalam satu deret 500 orang juga, modulnya kan pasti beda. Selubungnya juga beda. Ya. Oke, pertanyaan. Silakan direnungkan dulu pertanyaannya gimana. Kalau mau kasus, oke, ayo. Kayaknya gampang, tapi ribetnya di sini. Ya, pertanyaan? Mulai cek. Bab satunya gimana? Bab 2-nya gimana? Merumuskan masalah ketika udah jalan jauh. Bener enggak yang kalian lakukan di analisis ini? Melakukan penyelesaian atau melakukan analisis berdasarkan rumusan masalah. Berhenti dulu deh di bab 4 dulu sebelum nanti. Kalau bab 4 beres, tesisnya dapat, ini lebih mudah. Lebih mudah kalian menentukan konsepnya. Tinggal narasinya aja. Setelah ini beres, sampai ke bab 5, sebaiknya kalian ngecek lagi ke bab 1. Benar enggak fenomenanya? Benar enggak rumusan masalah? Benar enggak tujuan permasalahan? Jadi sebenarnya bab 1.2 sampai 1. Berapa itu yang terakhir, itu ditulis terakhir. Setelah ini beres, baru ditulis terakhir. Yang bisa ditulis, yang bisa dirumuskan itu 1.1 latar belakang. Karena dari situ ada fenomena, dari fenomena yang banyak masalahnya itu
kalian hanya mengambil part yang bisa diselesaikan secara arsitektural. Pak, pasar crowded, Pak, pasar kumuh. Kumuh itu masalah memang utilitasnya enggak beres, atau masalah manajemennya yang enggak beres. Pak, ada penjual di parkiran, ternyata di dalam kosong, masalah manajemen, bukan masalah arsitektural. Pak, kapasitas gereja kurang. Oke. Apakah penyelesaiannya benar-benar harus ada gereja baru? Dicek lagi. Sehingga yang benar-benar dirumuskan adalah rumusan yang memang bisa diselesaikan secara arsitektural. Kecuali nanti kalau kalian jadi bupati atau wali kota, terserah masalah kebijakan. Oke, pertanyaan? Hanya 30 menit saya menjelaskan dari awal sampai terakhir. Enak ngomongnya. Begitu dijalankan mules. Pertanyaan? Pertanyaannya udah antara bongkar total atau memperhitungkan 2 minggu lagi harus UAS, itu kan pertanyaannya di situ. Itu kenapa saya ngotot hari ini harus ketemu, karena kalau minggu depan udah mending saya nggak masuk. Minggu depan jadwalnya adalah kalian asistensi. Lalu minggu ke-16 tinggal menunggu kapan waktu akan sidang. Jadi waktu asistensi, perbaikan terutama di konsep perancangan, itu ya tinggal minggu ini dan minggu depan. Sehingga, ayo kalau mau tanya sekarang. Karena sekilas saya lihat dari hasil eval kemarin, rata-rata baru berhenti di sini. Bahkan besaran ruang pun belum beres. Bahkan zonasi terukur pun belum dapat. Kalian baru bubble diagram yang 2 dimensi. Nggak menyelesaikan apapun bubble diagram 2 dimensi. Kenapa saya bisa mengatakan tidak menyelesaikan apapun? Karena kelas 3 lantai dengan ruang auditorium tingginya sama. Spesifikasinya jauh beda. Strukturnya beda. Space requirement-nya juga beda. Jadi bubble diagram yang 2 dimensi itu hanya salah satu tahap. Besaran ruang pasti hanya 2 dimensi karena meter persegi. Tapi tolong dicek lagi space requirement, kebutuhannya apa. Sehingga saya sarankan ini bukan lagi zonasi terukurnya, bukan lagi meter persegi, tapi ke volume. Contoh gereja 500 orang. Kalau mau diukur meter volumenya, meter kubiknya, itu tidak lebih, tidak kurang dengan kelas 3 lantai. Pasti. Konsekuensinya strukturnya beda. Jadi munculnya bentang lebar, munculnya struktur rangka, itu bukan tiba-tiba, tapi ada landasannya. Struktur rangka seperti dicontohkan di ruang 2 waktu itu. Struktur rangka di tengah kota
katakanlah di Sudirman, Jalan Sudirman Palembang, kemudian di tepi Sungai Musi, kemudian di Indralaya, sama-sama struktur rangka, kolom dan balok, tapi beda banget. Bedanya di mana? Fondasinya. Di sebelah IP, mungkinkah kalian menggunakan tiang pancang? Gebukin orang sekampung. Deng-dengan malah ambruk semua. Pukul sebelah-sebelah. Itu kenapa pemahaman analisis kontekstual itu detail. Sehingga sistem strukturnya juga detail. Sistem utilitasnya juga detail. Ya sialnya itu saya kok ditempatkan di belakang gitu loh, penjelasan ini. Kan kalau ini belum dilakukan, saya tidak bisa menjelaskan yang ini. Kalian harus melakukan dulu, kemudian kalau ini beres, sudah detail, sudah sintesis, oke. Konsepnya apa? Kebuka sendiri pelan. Ternyata bukan simbolisme, fungsional. Fungsional seperti apa? Fungsional di sekolah dan fungsional tempat ibadah beda banget. Kenapa beda? Requirement-nya beda, standarnya beda, perilakunya beda. Nah, secara fungsional ya sama-sama fungsional kalau modelnya seperti ini fungsional. Model seperti ini atau penjelasan seperti ini udah saya diomelin teman-teman sih sebenarnya. Teman-teman artinya ketika diskusi dengan beberapa rekan dosen di luar saya diomelin. Ini sangat modernis, ini sangat linier, padahal proses perancangan tidak seperti ini. Jadi saya katakan model seperti ini hanya salah satu pendekatan yang menurut saya paling masuk akal dilakukan sementara ini. Alternatif kedua adalah konsepnya letakkan di depan. Sehingga analisisnya ini hanya varian turunan dari model berpikir linear modernisme. Belum masuk ke postmodern. Jauh dari postmodern. Saya belum sempat aja mengungkapkan bagaimana sih sebuah konsep kalau dengan pendekatan postmodern. Risetnya lebih panjang. Tapi ini paling dasar, paling masuk akal, dan paling bisa dilakukan. Jadi ini mudahnya adalah standar minimum yang harus diselesaikan dalam sebuah proses perancangan arsitektur. Kalau ini udah beres, ya sudah bisa masuk akal untuk dilanjutkan atau digambar lah di dalam studio perancangan arsitektur. Pertanyaan? Tiba-tiba mules. Tolong diulang. Di awal tadi kan hanya introduction. Ini Pak, jadi kemarin kan benar-benar nge-push buat ngerjain. Okay. Dan kendalanya tuh ada di apa ya? Di pikiran tuh muter-muter di situ aja gitu Pak. Nanti udah masuk nih ke selubung, ke bahas utilitas, ternyata ada satu dan lain hal harus balik lagi ke analisis sebelumnya gitu ya, Pak. Benar. Bahkan nih pas eval kemarin itu ternyata pembahasannya itu balik lagi ke bab 2 karena ada ketidakselarasan isi antara bab 2 sama bab 4. Nah, baiknya nih Pak, karena saya rasa udah ngejalanin nih sistem linear ini dari bab 1 sampai ke bab 4, tapi ternyata masih ada nih balik lagi ke lingkaran itu lagi gitu. Mungkin ada saran nggak dari Bapak? Gimana caranya? Satu-satunya saran ya memang harus dilakukan. Karena gini,
kalian menganalisis seperti ini ya, perilaku dan segala macam, ketika dianalisis ternyata ada perilaku yang tidak kalian duga di bab 2, bahkan di bab 1 pun tidak terduga, tapi ini krusial. Harus diidentifikasi. Contoh gampang, OB, office boy-nya. Di sebuah perkantoran, kita fokus ke karyawan, bos-bos, direksi dan segala macam. OB-nya lupa. OB itu ditempatkan di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, si office boy ini perlengkapannya ditaruh di mana? Efeknya kan ke sebuah ruangan. Efeknya akan muncul di sini. Ya memang pasti itu. Jadi ini juga menjadi catatan teman-teman di luar sana. Proses linier itu tidak bisa 1, 2, 3, 4. Ada yang disebut sistemnya feedback. Kalian jalan, katakanlah sampai bab 4, 5. Ternyata nggak beres, ya mundur, nggak apa-apa. Ya memang harusnya seperti itu. Jadi jangan bayangkan seperti sebuah proses kimia, campur ini jadi ini, enggak. Bahkan maju 4 sampai ke 4 mundur ke pertama. Ya memang seperti itu. Maju lagi, mundur lagi. Mundur lagi. Tapi dengan model seperti ini, dengan kalian paham tahapan ini, ketika grafis itu tidak lagi mundur sampai ke bab 1. Yang sering terjadi sekarang bahkan di studio itu seperti itu. Masalahnya perancangan itu loh nggak beres, gimana mau digambar. Dengan tahapan yang modelnya maju mundur itu, nggak usah ditambahin maju mundur cantik ya. Tapi itu beresi satu persatu, dianalisis lagi, ketemu hal yang nggak pas, mundur lagi. Contoh penentuan modul. Modul itu kan pengaruh dari material yang sering kalian lakukan, pengaruh dari aktivitas kan. Lalu yang sering terjadi adalah kalau bangunan tingkat tinggi, yang mau ditamakan adalah aktivitas manusia atau aktivitas kendaraan. Di basement itu. Modulnya kan dari bawah sampai atas sama. Yang mau ditamakan yang mana? Ya, ngeceknya kan mundur ke belakang. Ke sini, ke bab 2. Ke standarnya. Sebenarnya yang dirimu lakukan itu ya sudah benar, mundur. Yang tidak pernah mundur itu yang saya curiga. Kok lurus-lurus aja, ini memang paham benar atau ya sudah tabrak aja. Ada 2 kan, pokoknya ditabrak dulu. Oke. Kalau dulu, ini sekedar sharing aja, kalau dulu saya modelnya seperti itu, tabrak, kita lihat yang penyok sebelah mana, ya sudah, diketok magic yang penyok itu. Jadi yang proses mundurnya itu sesuai dengan lubang atau sesuai dengan penyoknya kendaraan yang kita jalankan. Mundurnya kan nggak semuanya, kan nggak bongkar semuanya. Yang repot adalah sudah sampai sini, ternyata usulan konsep perancangan itu nggak sesuai dengan ini. Dirimu sudah pas, sudah sampai analisis, oke, mundur ke bab 2 karena ada beberapa hal yang belum dianalisis atau belum dijelaskan. Itu kan penyoknya, katakanlah hanya spionnya, oke, benerin spion. Tapi yang body yang lain kan nggak masalah, kan? Tinggal nambah, dianalisis lagi, tambahkan lagi. Sarannya, ya lakukan, gimana lagi? Proses itu benar, bukan proses yang salah. Dan itu yang
yang benar seperti itu. Yang saya sampaikan ini adalah simplifikasi yang luar biasa. Detailnya pasti maju mundur, pasti. Siapa yang di sini bikin kaitannya dengan seni, kaitannya dengan benda seni? Satu. Apa lagi? Ada yang sembunyi pula. 2, 3. Pertanyaan paling gampang, ini manusia. Berapa jarak manusia ini dengan benda pamer? Sudah ngitung ke situ enggak? Dari manusia, jadi jarak sini ke situ berapa yang minimal? Kemudian berapa tingginya si podium dari benda seni itu? Oke. Efeknya di mana ini? Efek standar ini keluarannya di mana? Satu, sirkulasi. Kedua, besaran ruang. Efek selanjutnya adalah kalian bisa mengklasifikasikan ruang ini hanya untuk benda seni ukuran sekian sampai sekian. Benda seni ukuran sekian sampai sekian dalam bentuk 2 dimensi, karena di belakangnya ada dinding. Benda seni yang 3 dimensional, karena dia bisa keliling. Benda seni yang instalasi, karena multi material. Saya belum bicara lighting di sini. Apakah pakai sorot dari atas atau pakai di bawah atau gimana? Saya bisa bilang seperti ini karena tugas akhir saya adalah galeri seni rupa. Proses ini meskipun sudah saya lakukan sebelum kalian lahir, tahun 98, saya masih ingat persis berapa derajat ini, berapa derajat ke atas. Berapa sirkulasinya, bagaimana klasifikasi ukuran lukisan, ukuran folio, sampai ukuran yang 2 meter kali berapa. Itu kalau kalian maju mundur, ya benar. Ya, maju mundur ya harus. Ada lagi pertanyaan? Tahu gitu ngapain dimajukan ke depan? Mundur lagi. Dari di belakangnya aja. 1, 2, 3, 4 itu. Izin ini aja Pak. Memastikan berarti waktu ngerjain bab 4 di analisis sama konsep itu, yang di cross check itu ke masalah perancangannya atau ke konsep programnya? Atau fokusnya ke masalah perancangan aja, nanti konsep programnya bisa menyesuaikan di akhir? Ada 2. Kalian straight, kalau masalah perancangannya sudah dikunci, balik ke masalah. Atau masalah perancangannya kok belum yakin, lakukan dulu. Ajar dulu. Kemudian mundur lagi. Oke, ternyata masalahnya di sini deh. Masalah di gereja itu ternyata bukan simbolisme, tapi sirkulasi umpamanya. Nggak tahu ya. Sirkulasi ketika bubar 500 orang. Ada 2 pendekatan. Oh, berarti kalau toh nanti di akhir itu mau ngubah masalah perancangan atau apa enggak masalah? Enggak masalah. Karena di sidang akhir, di sidang konseptual, yang dicek adalah kan ini dan ini. Sharing aja, di ruang 2 bisa cerita. Di ruang 2 sudah ada keputusan ruangan, hanya 5 slide. Latar belakang, rumusan masalah, penyelesaian masalah pertama, penyelesaian masalah kedua, konsep. Kemarin udah ada yang setol 100 halaman, nggak peduli. Yang penting 5 ini. Karena dari 5 ini kita bisa cek.
penyelesaian masalah atau penyelesaian masalah pertama itu katakanlah yang aktivitas. Menyelesaikannya dengan analisis apa? Bagaimana keluarannya segala macam. Keluar nggak di konsep? Ya. Disertasi saya juga ngeceknya gitu. Saya bisa ngomong seperti ini karena ketika sidang disertasi, penguji saya juga gitu. Maaf mas, saya hanya baca di bab 1 dan kesimpulan. Ubah 3,5 tahun nggak dianggap. Tapi memang itu. Karena yang akan paling paham tentang proyek perancangan kalian adalah kalian sendiri, bukan dosen pembimbing, bukan dosen penguji. Kami hanya sifatnya klarifikasi. Benar enggak? Usulan atau jawaban di konsep itu menjawab permasalahan perancangan. Bab 5 itu konsep perancangan adalah jawaban dari masalah perancangan arsitektur. Bukan masalah manajemen pasar, bukan masalah hal-hal yang lain, kebijakan tata kota, nggak ada urusan. Bangunan kalian apa? Benar nggak menyelesaikan? Usulan green building itu memang menjadi krusial enggak? Mohon maaf kalau agak menyinggung. Tapi kemarin ada satu proposal yang buat saya agak lucu. Di Bukit Tinggi menggunakan green building, bentar. Bukit Tinggi itu loh pagi jam 8 masih harus pakai sarung, pakai jaket, suhunya di 20 derajat Celcius. Apa gunanya green building? Apa krusialnya green building? Ketika proposal, nggak tahu ketika proses analisis mungkin menjadi penting, nggak tahu juga. Di Palembang green building masuk akal kalau dia lokasinya di IP, masuk akal. Sustainable design dan segala macam menjadi masuk akal. Memang krusial. Itu nanti siang paling panasnya sudah tembus 38 lagi. Kayak gitu kan. Di Bukit Tinggi itu loh masih kemulan jam 8. Sarungan. Dingin. Green building, kenapa sih munculnya green building? Ini sombongnya dosen sejarah. Apa sih latar belakang munculnya green building? Permasalahan polusi udara. Efek dari industri. Pak, boleh nggak merumuskan sendiri konsep perancangan? Ya silakan, nggak apa-apa. Asal jangan tiba-tiba muncul Skandinavia, gitu, apaan? Perumahan Skandinavia, bentar, Skandinavia itu apa? Munculnya tiba-tiba hanya segitiga. Ya bedakan ya antara konsep perancangan untuk tahapan ilmiah, tahapan belajar dengan gimmick marketing. Beda banget. Jangan kemudian gimmick marketing yang ada di TikTok dan segala macam dimasukkan ke sini. Puyeng kalian. Akan dikejar habis-habisan. Itu, ada lagi? Pak, kalau hanya fungsional, enggak apa-apa. Yang larang itu siapa? Kok kayaknya sederhana? Bentar, sederhana sebelah mana gitu kan? Kalau model analisis seperti ini, apakah sederhana? Fungsional itu kan berdasarkan fungsi, berdasarkan perilakunya, berdasarkan aktivitasnya. Enggak apa-apa. Terlihat mulai tatapan kosong. Silakan kalau ada pertanyaan.
Terus ya makanya di belakang aja mic itu sebelahnya. Sudah saya duga kok. Kalau misalkan permasalahannya itu berfokus ternyata di analisis fungsional. Terus gimana cara kita menentukan sistem struktur kita, terus juga intinya ada di selubung gitu, Pak. Gimana cara kita menentukan itu? Sementara fokus kita ada di fungsional. Fungsional itu hanya berhenti di fungsional ketika kalian proyeknya adalah menentukan zonasi. Jangan dikira ya di proyek real kalian sebagian besar sudah melakukan kerja praktek kan, praktek profesi. Berapa dari kalian yang menghitung dari awal? Ada ya bisa angkat tangan? Tidak ada, karena ini pekerjaan tersendiri. Ini ada bagian tersendiri. Jangan dikira ya hotel yang ada di Basuki Rahmat itu tidak ada studinya. Menentukan bintang, menentukan besaran ruangnya, menentukan segmen pasarnya, itu ada konsultan tersendiri. Rata-rata yang kalian lakukan di praktek profesi adalah di bagian ini kan. Bahkan ada beberapa yang hanya di bagian ini. Hanya tampilan. Ini juga sudah mulai ada konsultan khusus untuk tampilan. Bahkan konsultan untuk studi masa pun ada. Twin Tower yang ada di KL itu studi masa. Ada konsultan studi masa, jadi bentuk seperti itu ada sendiri. Dan itu dilakukan oleh orang Indonesia. Jadi Twin Tower itu bentuknya adalah konsultan Indonesia. Perkara isinya ya ada bentuknya, ada segala macam. Oke, tolong diisi dari konsultan. Kembali ke pertanyaan. Terus bagaimana Pak kalau seperti itu? Dari aktivitas, dari zonasi terukur volume tadi, ketika masuk di kontekstual, itu kan ada prosesnya perubahan bentuk, adjustment. Jadi saya yakin bubble diagram terukur yang volumetrik ini ketika masuk di kontekstual akan berubah bentuknya kan, logiknya seperti kan. Jadi keluar side plan atau block plan, bahkan yang 3-dimensional. Makanya saya lebih suka ke block plan bukan side plan. Block plan. Ketika muncul block plan, strukturnya kan ditentukan kan. Kebayang ya, bentuk 3 dimensi segala macam. Oke, strukturnya kan jelas. Ini struktur rangka, ini pakai bentang lebar. Sehingga mungkinkah di dalam satu proyek bermacam-macam sistem struktur? Sehingga hemat saya hanya ada 2 permasalahan. Permasalahan aktivitas dan permasalahan tata. Kembali ke pertanyaan, Pak, kalau saya konsepnya hanya fungsional, ya apa? Bukan berarti hanya menyelesaikan hanya berdasarkan analisis fungsional, enggak. Analisis fungsional ini menjadi landasan yang paling kuat, menjadi cara berpikir yang paling kuat. Di sini mengikuti. Kalau seperti itu penting enggak sebuah image bangunan? Kalau fungsional, mana yang lebih penting? Kalau kembali ke fungsional, mana yang lebih penting? Menentukan image bangunan secara keseluruhan atau pintu masuk? Paham ya? Bedanya. Kalau sudah mengkara image segala macam, simbolisme. Bentar, dibahas enggak simbolismenya? Oke. Asal jangan tiba-tiba ya sudah Pak, karena fungsional pintu masuknya pakai tanjak. Wawas kan ngomongnya. Lupa ini kan peraturan daerah, iyalah memang peraturan daerah. Tapi ya karena berpikirnya kalian sudah melakukan analisis ya tanjaknya enggak seliteral itulah. Silakan dimodifikasi, ditransformasi lagi. Ya. Oke. Yap.
Sorry, lempar. Bukan apa-apa, hanya untuk merekam supaya, karena gini sambil jalan. Kenapa saya pakai Zoom dan segala macam? Di kelas pasti kalian bingung. Itu bukan karena saya cari subscriber dan segala macam, itu efek samping yang nggak pedulikan sebenarnya. Tapi ketika kalian bingung dan berhadapan dengan kasus yang benar-benar kalian, itu kalian bisa dengarkan lagi penjelasan. Lebih ke situ sih. Dan itu keuntungan ke kalian. Keuntungan ke saya, semester depan saya nggak perlu ngoceh seperti ini. Tontonlah. Yuk kita diskusi. Jadi itu yang saya lakukan di semester ini, saya sudah mulai melakukan itu di beberapa mata kuliah. Yuk di kelas tinggal diskusi. Yang sialnya adalah mahasiswa juga nggak nonton, itu kan ya repotnya. Oh iya, Ci. Oke, Pak. Gimana kalau misalnya konsep perancangannya itu tuh bentuk konsepnya tuh intangible gitu, Pak? Misalnya kayak kan konsep yang saya ambil sekarang yang terbaru setelah Sempro itu tuh Genius Loci, Pak. Nah, itu kan sebenarnya agak susah untuk memvisualisasikan dari konsepan itu ya, Pak ya. Dan ada beberapa konsepan-konsepan lain kayak misalnya placemaking dan lain-lain gitu loh, Pak. Nah, biar kayak meyakinkan dan konsepan dan menjawab konsepan itu tuh di bab 5 itu tuh enaknya gimana, dan ada tips nggak, Pak, misalnya, Pak? Genius Loci, Noper Schools. Genius Loci itu apa sih? Secara sebenarnya habis aja baca Dalam kalimatmu sendiri deh. Ya. Dalam kalimatmu sendiri satu kalimat. Kurang lebih kayak kontekstual, Pak, sebenarnya. Hampir sama kayak kontekstual, Udah, tapi berdasarkan sejarah dan lain-lain lah, Pak, gitu. Kontekstual, titik. Udah. Jadi kalau tadi ya saya katakan konsep bisa dilakukan di belakang, dirumuskan di belakang atau ditempatkan di depan. Kalau ditempatkan di depan, katakanlah Genius Loci Noper Schools. Itu ada turunannya. Noper Schools itu lebih kepada idea sebenarnya, belum ke konsep. Silakan bongkar jurnal, ada yang sudah sangat detail. Detail teknisnya untuk dalam sebuah proses perancangan seperti apa. Lakukan yang itu di sini. Udah. Berarti maksudnya dari yang universal kayak gitu tuh dibongkar di bab 2. Bab 2 dulu ya, Pak ya, biar nggak terlalu ngawang pas di bab 5-nya dan bab 4-nya gitu. Bab 4, terutama di bab 4. Bab 5 hanya merumuskan apa yang terjadi di bab 2. Kalau konsepnya diletakkan di depan ya. Di bab 2 itu dibongkar konsep itu sampai ke hal teknis. Lalu dilakukan di bab 4. Kemudian dirumuskan. Karena Genius Loci yang ada di Palembang, Genius Loci yang ada di Jakarta, Genius Loci yang ada di Bali, beda banget. Itu yang harus dirumuskan di sini, di bab 5 itu. Penerapan Genius Loci-nya. Sehingga di sini perancangan tapaknya masalah perancangan tapaknya bukan masalah tapak lagi, tapi sudah langsung ke Genius Loci. Ya. Sama juga dengan ada yang menggunakan green building. Cari hal yang teknis. Apa itu green building? Bongkar sampai ke teknis. Indikator-indikator teknis itu masukkan di bab analisis. Itu kalau mau diletakkan di depan. Nggak apa-apa, ada yang model seperti itu di panduan. Contoh, kasus yang lain, simbolisme. Simbolisme siapa? Bongkar, teknis, masukkan ke sini. Apakah masuk di selubung, apa masuk di kontekstual? Umpamanya seperti itu. Oke, bayang? Ya ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Dengan menempatkan konsep di depan dan kemudian dibongkar di bab 2 secara teknis indikatornya, kalian bisa bongkar habis-habisan di
analisis kontekstual. Kontekstualnya tidak seperti modul pratea, ya enggak masalah. Karena kalian meng-create indikatornya di bab 2. Lakukan, masukkan mesin kerjanya keluar. Efeknya tetap analisis fungsional tetap, cuman ini dimasukkan di mesin yang berbeda. Ya, ada yang mau tanya? Pancing dari tadi itu mau tanya sih sebenarnya. Mukanya udah kelihatan tuh. Yuk. Saya kan sudah melakukan yang di bab 2 yang kayak kata Bapak, teknisnya udah sampai respon udah ada, tapi di bab 4 pas di eval itu disuruh minta. Nah, masalahnya di kontekstual saya tuh tapaknya terlalu kecil gitu, Pak. Sedangkan saya tuh untuk dari respon saya tuh kayak ada aktivitas potensi untuk kreasi anak, terus ada kayak pengaturan interior, terus ada pengaturan ini tuh respon yang saya lakukan di bab 2. Namun di bab 4 saya lihat itu saya kan ada tapanya cuma ada 3.420, tapi di kontekstual itu kalau misalnya ditambah untuk respon yang saya ciptakan itu nggak bisa dimasuki di kontekstual tuh gimana ya Pak? Masalahnya bisa tambah di sini. Bagaimana merancang di lahan yang terbatas. Atau ketika analisis kontekstual pemilihan tapak, mungkin ada yang salah. Tapi itu tapanya saya tuh redesign Pak, tapanya Oke. Berarti tapaknya sudah dikunci. Permasalahannya di sini. Katakanlah 2A, 2B. Lahan terbatas. Dengan lahan terbatas, sesuai dengan aturan bukaan dan segala macam, masih bisa nggak? Itu untuk anak sekolah terpadu Pak, jadi kayak ada SD, SMP, SMA gitu Pak. Jadi masalahnya tuh karena itu untuk anak-anak, lahannya terbatas juga aktivitas untuk kreasinya itu yang sulit dimasukkan. Justru itu tantangan desain. Justru itu tantangan. Mana yang masuk akal ditempatkan di lantai atas? Ada satu sirkulasi yang buat saya belakangan ini jadi menarik. Itu penggunaan rem. Penggunaan rem itu mengajak kita secara tidak sadar, tiba-tiba kita sudah di lantai paling atas. Penyelesaian salah satu penyelesaian desain yang paling masuk akal. Saya sering beberapa kalau kalian hobi jalan-jalan menggunakan jalan tol, ada rest area di antara Semarang ke Solo. Itu rest area yang gabung antara kanan dan kiri, 3 lantai, tapi kita tidak terasa tiba-tiba udah di atas, lihat gunung dan segala macam, tiba-tiba bisa nyebrang aja. Jadi itu justru menjadi salah satu poin penyelesaian atau salah satu poin masalah desain dengan lahan terbatas dan segala macam. Dan buat saya itu justru tantangannya. Tantangan desain kalau terkait dengan tapak dan segala macam adalah tantangan desain di lahan yang terbatas, karena di situ benar-benar di-push banget atau dipaksa seorang perancang untuk benar-benar memanfaatkan ruang, sehingga ini efisiensi ruangan itu jadi penting. Satu ruangan bisa nggak? Tadi sekolah terpadu. Sekolah terpadu berarti ada fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan bersama, ya kan? Tinggal jamnya. Kemudian secara zonasi, aktivitas yang bisa digunakan bersama mudah enggak aksesibilitas. Itu kan permasalahan bubble diagram, penyelesaiannya di bubble diagram. Yang kedua, sirkulasinya. Lalu, apakah sekolah dasar dan sekolah menengah atas itu berhimpit enggak? Atau bersinggungan enggak? Itu masalah keamanan kan, si anaknya. Plus, lahan terbatas. Tantangan desainnya asik. Kalau dirimu bisa menyelesaikan, seru. Dibanding SMA 1 tahu kan? Sekian luas dibuat terpadu. Ini blok SD, ini blok SMP, ini blok SMA. Itu kompleks sekolah atau sekolah terpadu? Kalau buat saya kompleks sekolah. Nggak ada penyelesaian desain sama sekali. Ya sudah, bikin aja sekolah SD, SMP, SMA, blok, taruh, selesai.
nggak ada masalah desainnya. Namun kan saya juga ada asrama ya Pak di dalam sana. Nah dia tuh karena dia 3.420 penyelesaian dia tuh kayak nggak ada kayak misalnya dengan pendidikan sama asrama itu yang sulit. Yang asrama itu dari SD, Enggak, itu dari SMP sama SMA-nya. sudah terbatas kan? Sudah ada pembatasan. Ya tantangannya justru di situ. Tantangan ke depan itu bukan kalian akan merancang di tempat yang kosong. Jadi katakanlah 5 tahun atau ya 5 tahun ke depan ketika kalian sudah berpraktek, tantangannya bukan pada lahan yang kosong. Lahan yang terbatas itu pasti, kemudian lahan bahkan tadi redesign itu enak, redesign-nya hanya pinjam tapak. Oke, lebih masuk akal. Daripada redesign bangunannya ada, modul strukturnya ada, buat fungsi baru. Pules. Tantangan desain ke depan itu seperti itu. Sekarang mungkin secara kasus masih sedikit, tapi prediksi saya, nggak apa-apa, kadang jadi dukun dikit lah. Tantangan ke depan justru pada penggunaan lahan-lahan yang sangat terbatas. Jadi jangan bayangkan kalian untuk merancang semewah dan semegah IKN ya. IKN itu hanya mungkin berhenti di situ. Karena kenapa saya bisa memprediksi seperti itu? Terkait dengan sustainable design, terkait dengan energi, terkait dengan material dan segala macam, akan sangat terbatas. Kasus tugas akhir justru menjadi pemicu untuk bisa berpikir seperti ini. Mohon maaf, saya tidak memberi solusi pindah tempat, enggak. Tadi udah, Pak ini redesign. Atau motong aktivitas, enggak mungkin. Sekolah udah ada standarnya. Yang bisa dilakukan adalah efisiensi ruang. Sehingga detail aktivitas, bahkan pelaksanaannya, siapa, dan bagaimana, mana ruang-ruangan yang bisa diganti. Apalagi judulnya kan sekolah terpadu. Jadi judul terpadunya itu yang menjadi kata kunci. Mana yang bisa dipadukan? Pak ribet, daya. Yang cari masalah kan dirimu. Ya. Tantangannya justru di situ. Sebutkan aja bahwa lahan terbatas, tempat kan berbatas. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya tadi, efisiensi ruangan, penggunaan ruangan yang bisa dilakukan oleh berbagai aktivitas dan berbagai pelaku aktivitas. Jadi pengelompokannya itu bisa berdasarkan aktivitas, katakanlah lab, bisa digunakan SD, SMP, SMA, atau berdasarkan pelakunya, aula, atau ini di kota ya? Di kota. Di kota. Sekolah filial, Pak. Oke. Kalau di kota kan apakah kebutuhan lapangan itu lapangan terbuka menjadi krusial, atau karena ini sudah di kota, lapangan tertutup kemudian gym masuk akal enggak? Pemilihan fasilitas olahraga kan bisa macam-macam gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di Palembang, Kumbang itu sudah ada gymnya kan. Sudah bukan hal yang aneh sekarang SMA, SMP itu punya gym. Karena sekolah di kota, lahan terbatas, tidak mungkin standar lapangan bola, nggak masuk akal. Dan penggunaan lapangan bola juga jarang. Bahkan upacara itu tidak mungkin dari SD sampai SMA, habis lahan. Ya, efisiensi ruangan dan kemudian muncul fasilitas-fasilitas baru. Tantangan desainnya jadi situ. Oke, tanya lanjutan. Yep. Mulai panas. Izin bertanya Pak. Jadi kebetulan di lahan perancangan saya tuh berada di tingkat goncangan tanah tingkat menengah. Jadi perlu menerapkan desain konsep
tahan gempa gitu. Hmm. Sementara saya menerapkan konsep yang iconic design gitu, Pak. Sesuai dengan fenomena dan latar belakang. Yap. Jadi ada perbedaan atau perselisihan dari respon dari kedua konsep ini, Pak. Misalnya yang dari tahan gempa tuh konfigurasi bangunan didorong untuk lebih simetri dan kaku gitu, Pak. Sementara kalau respon dari yang iconic design lebih mendorong untuk lebih bangunannya yang lebih abstrak gitu, Pak. Itu sebagai salah satu contohnya. Jadi gimana cara menyelesaikan perselisihan respon yang bertolak belakang dari kedua konsep gitu, Pak? Sebenarnya nggak berselisih, itu justru memperkuat, menonjolkan struktur tahan gempa sebagai ikon. Jadi pemilihannya bukan pada struktur-struktur konvensional sesuai dengan aturan tadi simetri dan segala macam, tapi cari struktur-struktur yang bisa diekspos. Contoh paling gampang, tahu kantor wali kota Palembang kan? Itu kan strukturnya yang menonjol. Cari sistem struktur, cari struktur-struktur yang bisa diekspos sebagai ikon. Jadi berangkatnya justru pada yang tidak bisa dirimu ubah adalah konteks gempa, konteks tempatnya. Ya udah, ketika analisis struktur cari struktur-struktur tahan gempa seperti apa. Analisis mana yang kemudian bisa diangkat menjadi ikon. Lakukan identifikasi hal-hal yang tidak mungkin diubah. Paling tidak mungkin diubah. Yang ikon ini kan masih bisa geser sana sini. Sistem strukturnya dikunci dulu. Dapat ini strukturnya menarik, bisa diekspos dan segala macam. Oke, gimana sih sistemnya? Gimana sih perlakuan modulnya? Lalu sesuaikan. Banyak sistem struktur yang bisa diekspos itu. Mau belajar secara modern, bongkar karya-karya Le Corbusier. Itu sistem strukturnya seru banget. Mana yang bisa diekspos dan segala macam. Atau sistem model Jepang, kan ini kan banyak banget. Artinya ketika mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau mengidentifikasi tapaknya, cari benar-benar potensi yang bisa dikembangkan secara maksimal. Hal-hal yang nggak bisa diubah ya kunci aja, di lock aja. Cari yang bisa digeser. Nggak pertentangan menurut saya. Itu justru supporting luar biasa. Yang dimunculkan di aturan itu kan standar minimal. Hati-hati ya, disebut standar ini kan standar minimal. Simetri dan segala macam. Ketika dirimu menemukan ternyata sistemnya sangat eksplorasi bentuk, karena kaitannya ada pasti ada jurnal dan segala macam kan. Ini ternyata melebihi yang simetri tadi, melebihi standar aturan tadi, ya nggak masalah. Kan kalian dirimu memberi yang lebih. Oke, seperti biasa, tolong bikin absen kertas. Saya di lantai 4 itu sekitar sampai jam 1, jam 2. Saya turun lagi ambil berkasnya. Kemudian silakan kerja seperti biasa. Nanti saya share Google Drive untuk memasukkan produk draft konsep perencanaan kalian. Daya kan seperti kemarin Bu Liston sudah sampai ke analisis, kemarin sudah evaluasi logiknya, kalian harusnya sudah bisa bikin ini. Saya katakan draft. Draft itu bisa salah enggak? Ya itu sudah. Udah kan? Oke, thank you.